Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wal qail aidan walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa numli lahum inna kaidi matin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Usalli wa usallim wa ukarrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Tidak peduli itu perintah mubah, perintah sunnah, bahkan perintah yang tidak boleh ditawar, yaitu perintah wajib. Sedikit pun dari semua perintah itu, jika kita niatkan yang baik, maka semuanya akan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang mubah yang tiap hari kita lakukan yaitu seperti kulu wasrobu. Kulu, makanlah kalian, wasrobu, dan minumlah kalian. Jika kita niatkan, kita makan supaya sehat kuat sehingga bisa beribadah, beragam ibadah, maka makan kita itu dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang sunnah, seperti banyak sekali dalam keseharian kita itu, mulai dari terbit fajar, adanya sholat sunnah fajar, adanya sholat sunnah qobliyah subuh, adanya sholat isyraq ketika matahari terbit, adanya sholat duha, adanya sholat rawatib, sholat yang mengikuti semua sholat wajib, ada sholat qiyamul lail seperti yang baru-baru ini kita laksanakan, yaitu qiyamul Ramadan yang disebut pula sholat tarawih. Sekalipun sunnah, jika kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi asbab, menjadi sebab kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tergolong wa minal muqarrabin, orang-orang yang sangat dekat, bahkan bisa diangkat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang wajib sudah kita ketahui bersama, jika kita tinggalkan maka berdosalah kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semua perintah itu sedikit pun dalam hati kita tidak boleh mengabaikannya, tidak boleh meremehkannya, karena penyakit meremehkan perintah Allah itu akan berakibat fatal. Seandainya ada bisikan sunnah eko, gak wajib eko, gak dosa eko, itu merupakan penyakit yang dibisikkan oleh setan yang akan berakibat fatal. Jika kita sudah meremehkan sunnah, jika kita sudah mengabaikan perintah sekalipun sunnah, maka lambat laun penyakit kronis itu akan memakan induknya, akan mengabaikan yang wajib, akan mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala.
kalau sudah mengabaikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak lagi takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi takut diancam oleh neraka, tidak lagi takut diancam oleh penyesalan untuk selamanya, naudzubillahi min dzalik. Semua perintah Allah akan ditinggalkan, bahkan yang haram pun akan diterjang. Secara batin akan keluar dari agama Islam, naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman tidak boleh silau ketika kita melihat sesama kita, ketika kita melihat orang yang ada di kanan kiri kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang meremehkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, di sini tidak diperinci baik perintah itu mubah, sunnah maupun yang wajib, maka dia akan digiring oleh Allah. Sanastadrijuhum, digiring secara berangsur-angsur, akan diarahkan melalui sistem Allah yang tidak terbaca kepada kehancuran, kepada kebinasaan, lebih-lebih kepada penyesalan untuk selamanya. Min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak pernah kita impikan, dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman hendaknya khawatir, jangan sekali-kali kita meremehkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sunnah, karena itu akan berakibat fatal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melihat orang yang karirnya meledak, uangnya semakin banyak, sehat, kuat, tidak pernah sakit-sakitan, tetapi meninggalkan, mengabaikan ayat-ayat Allah, mengabaikan perintah Allah. Jangankan yang sunnah, yang wajib pun ditinggalkan, tetapi semakin meledak, semakin uangnya banyak, semakin dirinya kuat dan sehat. Ingat, semua itu dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja ingin dijelomprongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke azab, ke penyesalan yang tiada tara dan untuk selamanya. Maka kita sebagai mukmin, marilah kita berakhlakul karimah. Akhlak yang baik itu sebagai muslim, sebagai mukmin, tidak pernah sama sekali mengatakan sunnah eko, enggak wajib eko, enggak dosa eko, karena itu akan berakibat fatal. Wa numlilahum, sengaja aku berikan masa tunggu, masa dia berpuas-puas, sengaja saya bikin dia itu hidup mewah, bergelimang kemakmuran, kesehatan, kebanggaan. Tapi ingat, inna kaidi matin, inna sesungguhnya kaidi, rencanaku, matinun itu pasti jitu, pasti tepat waktu. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, kita sekarang ini tinggal beberapa detik lagi, tinggal beberapa jam lagi, mungkin 24 jam lagi, akan memasuki malam-malam yang diliputi dengan keistimewaan, malam yang dipenuhi dengan kesejahteraan, yaitu disebut dalam Al-Quran malam Lailatul Qadar. Dituangkan keterangan penjelasan malam Lailatul Qadar itu di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr ila akhirih, salamun hiya hatta matla'il fajar. Ayat ini memberikan
bayyinah, keterangan yang jelas kepada kita selaku orang yang beriman. Allah itu memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu diturunkan pula di bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan sucinya, bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu terkhususkan, yaitu malam 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Surat Al-Qadar itu memiliki makna. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu apa sih? Malam kemuliaan itu adalah satu malam yang nilainya lebih utama, lebih mulia daripada 1000 bulan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar. Dari surah itu pula ada interaksi antara ayat pertama dengan ayat terakhir. Malam Lailatul Qadar itu dipenuhi dengan kesejahteraan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya, jika kita menginginkan salamun, kita ingin jauh dari sakiyun, jika kita menginginkan keselamatan, jauh dari kenistaan dan kecelakaan, maka Al-Quran harus kita jadikan pedoman dalam hidup ini. Al-Quran harus kita baca, Al-Quran harus kita buka-buka, Al-Quran harus kita muliakan, Al-Quran harus kita kaji tanpa bosan-bosan. Jangan sekali-kali kita membelakangi Al-Quran. Teruslah berkiblat kepada Al-Quran jika kita menginginkan salamun, keselamatan, kesejahteraan mulai dunia hingga akhirat nanti. Terkecuali kita berharap beda, kita berharap sakiyun, celaka, kita berharap kepada kehinaan, maka membelakangi Al-Quran adalah jalan keluarnya. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Tentu yang kita harapkan adalah keselamatan. Maka dari itu, teruslah kita mengajukan segala persoalan kita, hirupan napas kita, langkah yang kita ambil selalu berkiblat kepada kitabullah, kepada kitab suci Al-Quran. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, Imam Al-Mubarak Ibnu Mubarak, yaitu Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan rubba amali sogirin bermula banyak sekali amalan kebaikan yang kelihatannya kecil, tu'adzimuhu an-niyah, bisa menjadi besar karena niatnya. Begitu pula sebaliknya, warubba amali kabirin, terkadang terjadi amal yang kelihatannya besar tetapi itu sagiruhu an-niyah, bisa menjadi kecil karena salah niatnya. Begitu pula jika kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, seperti qiyamul lail di bulan Ramadan yang populer dikenal dengan sebutan salat tarawih. Jika kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan janji yang pasti, bukan janji palsu, dengan sabdanya, man qoma Ramadan, man siapa saja qoma Ramadan, yang beribadah malam di bulan suci Ramadan, imanan, karena dasar mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sekalipun perintah itu sunat, wa ihtisaban, dan karena ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah anugerahkan ampunan kepada kita dari dosa-dosa kita yang sudah silam. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, menjelang detik-detik malam 10 terakhir ini,
Rasulullah ada meninggalkan wasiat untuk kita, meninggalkan sebuah pesan, taharrau lailatal qadri fil asril awakhir min Ramadan. Bidiklah malam kemuliaan itu, malam yang nilainya ibadah sedetik saja lebih baik daripada 1000 bulan, pada malam 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Jadi cara membidik kita bukan pakai senjata, bukan lagi pakai pistol, yaitu dengan cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tidak meninggalkan qiyamul lail. Karena dengan itulah sekalipun sunnah, kita akan digolongkan oleh Allah menjadi orang yang lebih dekat kepadanya. Kalau kita melakukan ibadah wajib mungkin kita takut dosa, tetapi kalau kita melakukan ibadah sunnah itu karena kerelaan kita, justru ketaatan, ketulusan yang kita tuangkan untuk Allah Subhanahu wa taala lebih berharga, sehingga para wali Allah diangkat menjadi kekasihnya di garda yang paling depan, yaitu selalu menjunjung tinggi, memuliakan sunnah-sunnah nabinya. Kita sebagai penganut, pengikut Muhammad, marilah kita senantiasa menjejaki sunnah-sunnahnya. Jangan sekali-kali terbesit keinginan meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala sekalipun itu statusnya sunnah. Karena dengan sunnah itulah bisa menutup kekurangan-kekurangan kita dalam melakukan kewajiban-kewajiban. Yang mubah kita niatkan supaya menjadi ibadah, yang sunnah kita niatkan ikhlas karena Allah, itu bisa mengangkat derajat kita. Yang wajib kita lakukan karena itu bukti kita itu hamba, mau disuruh, mau diperintah, mau melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita berdoa, semoga apapun yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan-lisan nabinya dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rasulika. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami janji-janjimu yang tertuang melalui lisan-lisan nabimu. Wala tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Hingga kami ini tidak pernah ternista, tidak pernah menyesal untuk selamanya besok di yaumil qiyamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah ladzim li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Usolli wa usallim wa ukarrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah awil barzah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhum minna mutaqabbala. Ya Allah, urzuqna min kulli hammin faraha wa min kulli dhiqin mahraja warzuqna min haitsu la nahtasib. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rasulika wa la tuhzina ya Allah yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.